kembali lagi dengan saya Cynthia Sihotang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global yang media pembelajarannya itu menggunakan makromedia flash seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial pembelajaran menggunakan makromedia flash. Di sini saya akan menerangkan contohnya. Kan tidak elit kalau misalnya dijelaskan tutorialnya tetapi tidak diberikan contohnya agar para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, agar para penonton bisa memahami cara menggunakan makromedia flash, saya akan menunjukkan sebuah video pembelajarannya. Oke, kita buka dulu video pembelajarannya. Di sini saya bikin namanya semua. Kalau kalian mau membuat namanya jadi nama doi itu juga tidak apa-apa. Oke, kita mulai. Check it out. Ini tampilan awalnya. Kemudian di sini ada 4 icon. Gak tau ngitung. 4 icon. Yang ini ada icon exit. Ini ada tombol icon atau tombol ya. Yang ini ada tombol tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, jika kita menekan atau mengklik tombol dari exit, ini yang akan muncul pertanyaannya, apakah Anda yakin keluar? Jika kita mengklik yes, ini akan muncul. Terima kasih, jawab tong sama-sama. Kita buka lagi. Oke. Kita masih di exit dulu ya. Jika kita lagi menekan tombol exit dan kita memilih no, maka kita akan kembali ke loading. Dan jika kita mengklik cancel, kita akan kembali ke tampilan yang pertama tadi, home. Kemudian kita mengklik tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan kita mempelajari pemanasan global. Yang pertama itu peserta didik mengetahui pengertian pemanasan global. Peserta didik mampu menjelaskan penyebab pemanasan global. Peserta didik mengetahui dampak dari pemanasan global. Peserta didik mengetahui cara antisipasi pemanasan global. Nah, kita kembali ke tombol home, ke layar yang pertama tadi. Kita mengklik yang ini, tombol home ini. Kita klik. Oke, dia masuk ke layar yang pertama. Kemudian kita kan mau belajar nih kan. Kita klik dong materi pembelajarannya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Ada tombol pengertian, tombol penyebab, tombol dampak, dan tombol antisipasi. Oke. Pemanasan global. Maaf, ada iklan sedikit. Kita klik tombol pengertian. Oke, kita belajar sekarang ya. Udah cukup yang tadi tuh. Pengertian. Pemanasan global atau global warming adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oke. Pemanasan global atau global warming adalah suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian global, berarti umum, yang dipicu oleh kegiatan manusia. Contohnya itu kegiatan saya, kegiatan kamu, dan kegiatan kita semuanya. Menurut Center for International Forestry Research, maklumlah lidah orang Indonesia ya kan, bahwa pemanasan global atau global warming adalah kejadian atau peristiwa terperangkapnya, udah kayak penjahat, radiasi gelombang matahari, ini ada kekurangan, atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Kita tekan yang ini untuk beralih ke halaman selanjutnya. Ini tuh tombol next. Kita next. Kegiatan manusia yang memicu atau berkaitan dengan pemanasan global adalah, kita ulangi. Kegiatan manusia yang memicu atau berkaitan dengan pemanasan global adalah dalam penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Contohnya ini di hutan-hutan gitu, kita membuka lahan atau hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian kegiatan manusia yang menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi atmosfer, semakin lama semakin banyak jumlahnya, terutama karbon dioksida melalui proses yang disebut rumah kaca. Disebut efek rumah kaca atau greenhouse karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas atau kalor yang terjebak atau terperangkap di dalam atmosfer bumi.
Peningkatan suhu dalam efek rumah kaca terjadi karena adanya pemantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca sehingga udara tidak dapat keluar, udara panas atau kalor tadi tidak dapat keluar. Oke, kita tekan ini tadi tombol back. Untuk kita kembali, jika kita kurang paham kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Oke, kita next. Ini adalah tombol menu agar kita kembali ke menu materi. Oke, kita tekan. Kita masuk ke materi yang kedua, itu penyebab pemanasan global. Kita klik. Penyebab pemanasan global itu secara umum ada 4. Yang pertama, gaya hidup manusia. Yang kedua, pola konsumsi manusia. Yang ketiga, aktivitas hidup manusia. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk yang tidak teratur. Memanglah manusia ini. Kita tekan tombol next. Oke, aktivitas manusia yang dapat menyebabkan efek rumah kaca itu ada beberapa ya kan. Di sini di slide yang pertama ini masih 4. Padahal lebih dari 4 efek aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama itu meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi sehingga menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul, tidak diteruskan keluar angkasa tetapi kembali lagi ke bumi, dan gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua itu polusi udara. Polusi udara karena bahan bakar dari transportasi yang kita gunakan. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya menghasilkan karbon dioksida yang tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sama kayak tadi, sehingga dia kembali lagi ke bumi. Yang ketiga itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di permukaan bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca bisa terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dan yang keempat itu penggunaan CFC berlebihan. CFC itu adalah penggunaan CFC berlebihan. CFC itu adalah klorofluorokarbon. CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Kita tekan tombol next. Yang kelima itu penggundulan hutan. Untuk alih guna lahan seperti yang pertama tadi. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi untuk menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, karena ada perusakan hutan, maka kecepatan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedih banget ya. Yang keenam itu polusi metana. Gas metana mempunyai kadar tinggi, dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer sampai sekitar 19,5%. Yang ketujuh itu peningkatan sampah plastik. Ini nih, siapa yang sering pakai sampah plastik ini dan dibuang sembarangan. Ketika sampah plastik terkena sinar matahari dan berakibat busuk atau rusak, maka akan mengeluarkan gas metana atau etilen. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama dari perubahan iklim. Dan yang terakhir itu boros penggunaan listrik. Ini buat para teman-teman sekalian yang sering menyalakan lampu, padahal gak perlu-perlu kali, siang-siang udah terang, masa hidupin lampu. Pemborosan listrik menggunakan cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara, sehingga mengakibatkan pemanasan global. Udah tahu kan kalau kita boros penggunaan listrik juga dapat menyebabkan pemanasan global. Makanya hemat listrik. Kemudian kita tekan tombol menu.
Kita masuk ke bagian dampak. Dampak dari pemanasan global juga ada beraneka ragam. Secara umum yang pertama itu peningkatan suhu di bumi. Yang kedua mencairnya glasier dan es di kutub utara. Yang ketiga curah hujan yang tinggi. Yang keempat naiknya permukaan laut. Kita tekan tombol next. Yang kelima hilangnya terumbu karang. Kalau hilang terumbu karang, apalagi tempat hewan-hewan laut itu untuk berdiam diri, tempat tinggalnya apa? Yang keenam, kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Ini akibat dari penggundulan hutan tadi. Kemudian yang ketujuh, perubahan iklim dan cuaca karena gas metan ataupun CFC berlebihan. Dan yang terakhir, penipisan lapisan ozon. Kita masuk ke materi terakhir yaitu antisipasi. Antisipasi pemanasan global itu ada dua. Yang pertama itu mengurangi peningkatan gas rumah kaca, dan yang kedua mengurangi peningkatan polusi udara. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama itu mengurangi peningkatan gas rumah kaca dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama efisiensi penggunaan energi. Yang kedua mengurangi penggunaan sampah organik. Yang ketiga membiasakan 3R. Reduce, recycle, satu lagi apa ya? Lupa saya. Dan yang terakhir menggunakan energi terbaru dan ramah lingkungan. Contohnya itu energi terbaru itu panel surya. Kita next. Antisipasi yang kedua itu mengurangi peningkatan polusi udara dapat dilakukan. Yang pertama itu menggunakan transportasi umum, contohnya itu angkot. Iklan lagi. Yang kedua menggunakan transportasi ramah lingkungan, contohnya sepeda. Yang ketiga hemat energi. Dan yang terakhir uji emisi kendaraan secara berkala. Kita kontrol kendaraan kita itu. Kita klik atau tekan tombol menu. Kita tekan tombol home agar kembali ke laman utama. Kita masuk ke tombol evaluasi pembelajaran. Oke, check it out. Kita baca petunjuk mengerjakan soal. Yang pertama, baca soal yang diberikan dengan teliti. Soal terdiri dari 5 soal objektif. Sedikit kali. Yang ketiga, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Nggak boleh 2 ya, satu aja. Dengan mengklik pada icon A, B, C, D, ataupun E. Yang keempat, jika Anda mengklik jawaban, maka secara otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Artinya tidak ada tombol back ataupun next. Terus iklan. Yang kelima, Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Yang keenam, klik tombol mulai untuk mengerjakan soal. Kita klik tombol mulai. Oke, kita baca soalnya ya. Kalau salah pun saya tuh terlalu banyak benar, semua benar, maklumlah saya yang buat soalnya. Yang pertama itu, kalor akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya A. Suhu bumi mengalami perubahan tidak menentu, meningkatnya suhu rata-rata bumi, menurunnya suhu rata-rata bumi, D. meningkatnya kelembapan udara, E. menurunnya kelembapan udara. Tadi kita nggak ada bahas kelembapan udara, berarti option D dan E otomatis kurang tepat. Option C juga kurang tepat. Sekarang A atau B? Saya pilih B. Oke. Yang kedua, Saoda. Saoda mengerjakan rancangan tugas proyek pembelajaran pada balik kertas milik ayahnya yang sudah tidak terpakai. Kegiatan Saoda merupakan contoh penerapan prinsip 3R tadi tuh, reuse, recycle, dan reduce. Berarti antara yang 3 ini apa dong? Saya coba. Saya agak lupa-lupa juga jawabannya apa. Penggunaan mesin soal nomor 3, penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC ternyata memberikan dampak negatif, yaitu saya pilih ini. Gas rumah kaca yang paling berperan dalam terjadinya pemanasan global. Apa ya? Aduh, salah lah ini. Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan bumi karena kita lihat hasil 100. Jika kita ingin mengerjakan evaluasi, kita klik ulang. Tapi saya tidak mau karena saya sudah pintar sekali nih ya. Saya benar semua. Maklum lah. Kita klik tombol home, kita exit, kita tekan yes. Seperti penjelasan pertama tadi. Iklan terus. Kita klik yes. Oke, terima kasih. Sama-sama.
sama-sama. Baik, demikianlah contoh media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash. Jika ada kesalahan atau terlalu banyak iklan tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah. I am your barricade.